Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena berbetulan urusan Nabi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab belum sempat melaksanakan karena memang kerjaan di rumah tuh ngebangun sambilan menyita banyak waktu anak untuk nggak bisa mutolaah kitab dan mengajar murid-murid di madrasah. Jadi yang ada-ada aja yang dibawa dulu, tapi sekalipun demikian kemanfaatannya tetap nggak pernah sia-sia. Sebab nggak ada anak bicara melainkan dasarnya ilmu. Nggak ada anak masuk dalam suatu kampung membawa sesuatu selain ilmu, sehingga apa yang anda ajarkan semua dasarnya ilmu. Ilmu yang sering anda berikan dalam pandangan jarang dimiliki oleh orang lain atau jarang dibicarakan oleh orang-orang lain sebelum anda. Sehingga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat ana pribadi khususnya dan buat antum pada umumnya, yang pandangan-pandangan tadi ya bukanlah hasil rekayasa atau ciptaan atau buatan ana pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Karena berbetulan melangkahnya orang mukmin, melangkahnya manusia-manusia yang Allah Taala pelihara dalam bentuk ya kadar keimanan, kesolehan, ketakwaan, kebaikan hati dan jenisnya, sehingga langkahnya orang yang begitu atau melangkahnya atau sulitnya ya menempuh sifat-sifat terpuji dari bagian hati, sehingga terbuka segala dinding yang ada yang jarang orang berilmu dapati kecuali orang yang setitik ilmu diamalkan ilmu, kemudian adanya keikhlasan dalam ilmu, maka sebagaimana usahanya demikian pula dinding yang Tuhan buka untuk dirinya. Karena hal itu sesuatu yang amat sangat riskan, sulit sekali pun apabila terjadi mendatangkan fitnah bagi sekeliling manusia yang biasa ngaji, padahal nggak pernah punya sesuatu dari Allah Ta'ala dalam bentuk sinar ilahi. Akibatnya fitnah yang berjalan, terutama yang antum pernah tahu bagaimana pandangan manusia tentang diri ana. Udah umumnya dia tuh, iya, wajar di atas wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali saja ya penjelasan demi penjelasan sejak antum kenal ana dan Allah Ta'ala pelihara tak tergeser dari nur ilahi yang ana sampaikan dalam setiap keadaan ana menyampaikan ilmu ya. Mudah-mudahan Allah pelihara sampai pada malam ini kita bisa sedikit mengerti bahwa satu di antara yang ana katakan itu tak lebih hanyalah sekadar sinar ilahi yang Allah Ta'ala berikan dari ana ya kepada ana, yang Allah Ta'ala berikan kepada ana yang ana nggak pernah tahu sama sekali. Sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali, kemudian datangnya sesuatu yang kita ketahui, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya begitu dan begitu ana nggak tahu lebih dulu, akhir-akhirnya apa yang ana sampaikan antum tahu, ana pun sama-sama tahu. Bisa dimaksud itu, ngerti maksud itu? Asalnya ini nggak tahu menahu, cuman ngomong belang. Ada yang Allah Ta'ala pelihara keluar dengan sendirinya, ada yang Allah pelihara emang anda sudah tahu sebelumnya, sehingga ada kesempatan kumpul dalam majelis ilmu, anda sampaikan sebagaimana apa yang pernah anda tahu. Ya, jadi antum berilmu, ana pun sama berilmu. Tuh untungnya di situ. Makanya seorang guru yang baik di dunia wal akhirah, dia menyampaikan sesuatu yang dia ketahuinya. Dan berarti apa yang tercantum dalam kitab yang sifatnya pengajaran ilmu, dia wajib sampaikan lagi kepada jamaahnya untuk sama-sama mengenai atau mengetahui ilmu. Begitu ilmu Allah Ta'ala. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Sering dalam doa kita, dan kadang-kadang kita juga kelebihan baca doa. Kadang-kadang ente pernah berasa malu kalau baca doa. Pernah gak ente kalau baca doa berasa malu sama Allah Ta'ala? Kalau aneh sih mohon maaf, itu berasa malu terang-terangan. Ada malunya, ada takutnya. Ada demennya, ada girangnya. Ada aneh ngudaknya. Tuh, kalau aneh pribadi mohon maaf, itu aneh pribadi begitu. Kalau doa tuh ada malunya, ada takutnya, ada menghindarnya, ada oh enggak ya Allah, enggak deh. Tuh, nah semua itu masing-masing ya alasan aneh. Dan kadang-kadang ya kita juga baca doa di atas kelebihan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu arti yang kita bacakan, rasanya kita juga menghindar dari doa yang berlebihan. Satu di antaranya doa yang suka dibaca, ya, suka ada kata-kata foto, suka ada kata-kata foto, terutama buat para pelajar, buat guru, tuh, ngerti ya? Seperti ana ngajar, antum jamaah, masing-masing kita minta sama Allah foto itu bentuk jamak. Bentuk ya jamak, kata tunggalnya fathun.
Ya, lihat, fathun dalam arti bahasa kemenangan atau pembebasan. Tapi fathah dalam pengertian doa kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Satu di antaranya bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya enggak apa-apa. Jadi tahu kita alhamdulillah. Kan suka orang baca doa begini, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh. Istighfar. Oh. Loh, kan begitu ya. Ya itu benar. Ya, kok aneh malu. Aneh baca Allahumma inna nas'aluka minkal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh. Qulu jami'an. Loh. Aneh malu ya Allah, enggak ada. Enggak aneh malu buat Allah. Ya, kita minta futuh sama Allah Taala, minta futuh. Kan dalam arti bahasa futuh kemenangan atau pembebasan. Maksud orang yang berdoa tadi futuh dari Allah Taala, kayak kita pembuka dari Allah Taala. Itu benar. Gitu. Benar. Taubatan nasuh, tobat yang benar-benar tobat, enggak baik lagi. Enggak, gua enggak sanggup deh. Aneh mohon maaf, mudah-mudahan Tuhan pelihara aneh enggak berani baca doa wa taubatan nasuh sampai mati, enggak ya Allah. Aneh enggak mau baca doa wa taubatan nasuh, enggak ya Allah, enggak. Aneh minta tobat aja deh, enggak berani taubatan nasuh. Apa ini? Ini aneh pribadi, inti minta sama Allah Taala. Inti minta, wajib inti minta. Ya Allah, beri aku tobat yang betul-betul tobat, enggak baik lagi ya Allah, tapi pikiran kita masih kepengen. Udah 2 kali bohong. Dua kali bohong. Aneh enggak mau gitu. Haram aneh baca doa-doa futuh taubatan nasuh. Haram membuat aneh pribadi. Sebab aneh tahu diri aneh. Sehingga anda mengharamkan diri anda, enggak mau aku baca tobat-tobatan nasuh, enggak ya orang, enggak ada. Tobat aja. Lo kita tahu tobat kita besok balik lagi. Karena anda tahu anda enggak berani. Nah, inti karena berbetulan bukan aneh, bebas minta Allah Taala. Begitu. Masih ada donatur. Ya ngerti ya. Enggak apa-apa itu. Kok ada kiai atau mualim atau habib itu, lihat. Yang anda pernah dengar habib jarang tuh taubatan nasuh. Oh iya, kecuali itu Habib emang banyak ngapal doa. Jadi dibaca doa yang ada aja gitu. Oh iya, Anda pun kalau kepepet ya ini doa-doa wali besar nih. Ada taubatan nasuh nih. Ya, Anda baca ngambil berkah dari tulisan tu wali dalam bentuk doa, tapi hati Anda enggak kepengen tuh nasuh terang-terangan. Bukan sombong sama Allah Taala, justru Anda berasa malu dengan doa yang berlebihan buat diri Anda. Sebab Anda baca itu kalimat sementara Anda tidak ada dalam itu kalimat. Keinginan kuat untuk taubat nasuh bukan enggak mau. Bukan belum kuat, enggak mau belum kuat lain. Enggak mau dengan belum kuat lain. Ane belum kuat makanya ane jadi kagak mau. Sebab jatuhnya ane pribadi kurang ajar. Ente permainkan Allah Taala dengan taubatan nasuh sementara ente tetap ada dalam dosa dan dosa. Enggak ya Rob deh, tobat aja deh. Jaga jangan sampai kelenggor tobat lagi. Tapi untuk semata-mata taubatan nasuh enggak ya Rob deh, mohon maaf, mohon ridho, engkau lebih tahu tujuan dan maksud aku. Deh, gitu ya. Subhanallah. Loh kita bebas. Aneh tuh buat aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi futuh ya bentuk jamaknya ya. Fathah tunggalnya. Kata wali Allah, ya para wali Allah kasih tahu begini, apa futuh itu atau fathah itu apa? Mudah-mudahan Allah pelihara ya. Ana juga Tuhan pelihara, alhamdulillah, masyaallah wa ta'ala billah, dengan penjelasan para wali Allah ana ketulungan. Arti ketulungan itu Tuhan pelihara, bukan jiwa aneh menghina dan memaki muslimin, kiai habib gue celak-celak, bukan gue punya mau. Itu haram orang ngerti menghina, haram orang mati menghina, mencela, mustahil terjadi. Orang ngerti ya mencela dan menghina saudaranya seagama, apalagi yang dianggap guru agama, mustahil terjadi. Tapi kenapa itu keluar? Nah, mudah-mudahan itu tidak aneh sih, alhamdulillah ya, masyaallah alhamdulillah. Al-fathu, kata fatah ya, kata para wali Allah, kasfu hijabin nafsi. Al-fathu kasfu hijabin nafsi awil galbi awil ruhi awil sir lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitabil aziz wal ahadits syarifah. Idzal waliyu qad la ya'ti bi syar'in jadid wa innama ya'ti bi fahmin jadid fil kitab wa sunnah alladzi lam yakun yu'raf li ahadin qablahu. Walidzalika yastaghribuhu kullal istighrabi man la imana lahu bi ahli tariq. Arti futuh. Nah, arti futuh. Kasfu hijabin nafsi.
terbukanya dinding jiwa seseorang. Arti fatah atau futuh itu futuh bentuk jamaknya, fatah tunggalnya. Al-fathu, apa itu arti fatah? Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin. Wah, kalau baca doa kalian, Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa fahmal muqarrabin. Lu kemana? Itu doa Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa fahmal muqarrabin. Waduh ya Rabb, serem amat ya Rabb. Tapi itu doa, betul. Terpuji kalau ente mau membaca. Tapi ente mesti lihat ente punya hati. Ada gak kau keinginan sebagaimana apa yang kau baca? Oh, itu aja. Apa itu? Ibarat orang demen sama perempuan, ngerti ya? Ente puji itu perempuan, ngerti ya? Ente datangi ke rumahnya, ente bawain dia sesuatu, ngerti ya? Ente ajak dia ke sana kemari, tapi nggak ada keinginan di hati dari bahasa dan rayuan yang ente sampaikan pada saat ente datang atau berjalan. Itulah pengkhianatan. Malu dong ente sama keluarga perempuan, malu dong ente sama perempuan, ente rayu, ente lakukan sesuatu, sementara ente punya hati nggak ada punya tujuan terpuji kepada wanita tadi. Berarti pengkhianatan kepada orang yang ente anggap cinta, padahal ente dusta. Pengkhianatan itu memang manusia. Dimana saat kita baca doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sebenarnya kami ini mohon kepada Engkau, ya, futuhal arifin, futuh yang diberikan kepada orang-orang al-arif billah, yakni manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, des para wali Allah. Wadaw, wa fahmal muqarrabin, dan kami pun mohon kepada Engkau ya Allah untuk Engkau berikan apa? Fahmal muqarrabin, paham yang diberikan kepada manusia-manusia yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah didekatkan diri Allah Taala, misalnya aneh nih, Maria, ente seorang raja, aneh didekatkan tuh sama seseorang yang jadi kecintaan raja, Maria, kepada raja, Maria. Anda udah gak lihat makanan, udah gak lihat sesuatu yang Anda hadapi kecuali hanyalah sang raja. Tuh, jadi apakah makanan nikmat dan sesuatu? Udah nggak ada yang lebih nikmat kecuali berhadapan dengan sang raja. Tuh al-muqarrabin sifatnya ente. Tuh sifatul muqarrabin. Satu dari sifatul muqarrabin ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya dia punya jiwa sedang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mata, tak ada kuping, tak ada hati kecuali tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana budak dihadapkan kepada seorang raja, sebagaimana perhatian si budak yang nggak pernah kenal rajanya, kemudian dipanggil karena suatu urusan, begitulah si budak berhadapan kepada sang raja. Deh, begitu. Udah nggak lihat jenderal, udah nggak lihat menteri, udah nggak lihat hulu balang, udah begitu. Oh. Ya gitu ya. Nah antum baca doa bebas dah. Cuman kalau aneh terang-terang memamor itu sampai sejauh ini belum pernah aneh berani gitu-gituan. Sebab aneh tahu diri antum namanya doa, baca aja deh doa bebas. Gitu. Cuman sesuatu yang dianggap bebas perlu juga kita sadari. Sebab kebebasan itu bergantung kita punya di diri. Anda bebas masuk tapi awas. Anda siapa? Tempat itu untuk siapa? Deh itu aja yang paling bagus. Jadi al-fathu, fatah itu atau futuh itu apa? Kasfu hijabin nafsi, terbukanya dinding jiwa seseorang. Jiwa, ngerti ji? Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Weh bilang apa? Tuh, bangunlah jiwanya. This berarti apa itu? Jiwa sudah mencakup sesuatunya. Apabila jiwanya bergerak, bergeraklah segalanya. Oh ya. Bisa dimotivasi itu ya. Tuh. Jadi al-fathu itu kasfu hijab bin nafsi, terbukanya dinding yang ada pada jiwa seseorang. Udah ngerti ya? Awil galbi, hatinya terbuka. Ya tuh. Jadi jiwanya bisa terbuka. Hatinya pun bisa terbuka. Awil roh atau rohnya yang terbuka. Kalau rohnya terbuka dia bisa terbang. Bukan jasad yang terbang, rohnya yang jalan mampir ke sana kemari. Aduh, yang ngerti nih. Tuh, jadi al-fathu kasfu hijabin nafsi, terbukanya dinding jiwa seseorang. Itu. Oh iya. Awil galab atau hatinya. Apabila hatinya sudah yang terbuka apa yang dilihatnya. Ngerti ya? Kalau jiwanya belum terbuka, tetap mangkrang, tetap duduk, tetap wirid, tetap zikir, tetap tak tergerak dengan nasihat ilahi. Enggak terbuka jiwanya. Iya, enggak nantinya akalnya berjalan semasa jiwanya mati. Tak nantinya tangan anggota badannya bergerak semasa jiwanya bangkai. Mustahil terjadi. Gerakan sesuatu berpangkal dari jiwa seseorang. Apabila jiwanya bergerak, sakit yang dialaminya insya Allah akan menjadi sembuh karena jiwanya yang hidup. Bisa ada motivasi ini.
tangan anggota badannya bergerak semesta jiwanya bangkai, mustahil terjadi. Gerakan sesuatu berpangkal dari jiwa seseorang. Apabila jiwanya bergerak, sakit yang dialaminya insya Allah akan menjadi sembuh karena jiwanya yang hidup. Bisa ada motif maksudnya ente. Tuh lihat, muslimin pada umumnya yang mati jiwanya. Muslimin pada umumnya yang mati jiwanya. Raga, dia punya jasadnya, raganya bergerak. Bergerak bebas, rohnya mati, jiwanya mati. Haha. Deh, ngerti itu ya? Ambil kalbu atau hatinya. Bergerak tuh hati, cereng. Ambil rohnya yang jalan. Rohnya hidup, jasadnya biasa duduk. Rohnya yang jalan pergi ke sana kemari. Tuh, foto biar ngerti ente. Ya, gitu ya, kan mayan nih dapat ilmu. Enggak ada nerangin ente. Enggak ada nerangin ente. Kumpulin dari ujung ke ujung ya. Dari apa tuh? Ujung sono dari mulai Ento Serba sampai ujung Serba yang bakal dibikin di Cawang ujung. Enggak ada yang nerangin ente. Subhanallah. Awis share. Nah, share enggak terangin dulu. Share enggak terangin dulu. Pernah Anda jelaskan di Bukit Duri. Gambaran sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ana guru ente murid. Ana guru ente murid. Kan begitu tuh. Karena ente sebagai murid ana tentu belajar ilmu dan ilmu terus. Apa yang jadi pembawaan jiwa dan roh ana ya pada masanya mungkin barangkali Tuhan pelihara tergantung ilmu yang ente manfaatkan sejauh itu dalam bentuk keikhlasan. Ini antara ana dengan ente Maria terjadi kecintaan. Tidak share tanpa kecintaan. Nih. Satu masa, lihat nih. Daerah itu sudah sama mengenal diri ana. Daerah yang ente ziarahi sama mengenal diri ana. Orang memandang ente bukan lagi ente sebagai murid ana, tapi pada saat itu Tuhan perlihatkan ente adalah diri ana. Sehingga penghargaan orang di daerah yang ente kunjungi bukan lagi Tuhan perlihatkan ente sebagai muridnya, tapi ente punya badan berganti jadi guru ente. Sehingga terjadilah penghormatan masyarakat seputar kepada diri ente. Padahal ente hanyalah sebagai seorang murid. Itu murid yang sudah dapat share gurunya. Tuh murid dapat share gurunya. Ini orang jago silat. Ente baru belajar 2 jurus ya Allah. Comberan baru 70 cm ente lompat sampai merem udah jatuh 2 kali. Ya. Tapi karena guru ente dikenal ya, seorang pejago yang Masya Allah dengan keteladanannya, dengan kesolehannya dari jagonya ya, dari kepintarannya, enggak ada sombongnya, enggak ada sesuatunya, sehingga ente baru 2 jurus ya Allah. Belum dia pakai tanah pangsi, makanya punya masih pakai tanah nyaknya. Apa itu tuh? Tapi dengan ente jalan ke satu tempat yang orang tahu ini fulan, muridnya dia, muridnya si A misalnya begitu. Itu pada saat orang itu lihat ente sudah bukan ente lagi yang dilihat, tapi guru ente ada di diri ente sehingga orang takut dan hormat kepada ente. Itu satu di antara si murid dapat share gurunya. Murid dapat share gurunya. Wah, foto itu adalah terbukanya share seseorang. Gimana tuh? Nggak bakal paham ente. Ya mudah-mudahan gambaran sekilas sih paham. Iya. Gambaran sekilas paham. Tapi kok yang main Bukit Duri insya Allah Tuhan pelihara 90% paham. Begitu ya. Semua itu dasarnya apa? Apakah wali punya bisa? Enggak ada wali bicara tanpa kaitan erat dengan Rasulullah SAW. Mustahil terjadi. Hal itu lima ja'a bihi Rasulullah SAW ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW ya minal kitabil aziz wal ahadits syarifah. Dasarnya daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu semuanya. Al-Fathu. Apa itu fatah? Kasfu hijabin nafsi. Terus apa lagi? Awil galbi. Ya. Awil roh. Awil roh. Awil sir. Tuh. Jadi Al-Fathu. Ya. Kasfu hijabin nafsi. Awil galbi. Awil roh. Awil sir. Dasarnya apa? Apa yang terdapat dari hadisnya Rasulullah SAW ya, yang semua itu didapat pula dari Al-Quranul Karim yang kasih tahu. Begitu. Kenapa demikian? Karena berbetulan hal semacam tadi sifat futuh dakwatnya hanya kepada para wali Allah. Jangan arti ini. Karena sifat futuh yang aktif futuh atau fatah itu ya, kasfu hijabin nafsi, awil galbi, awil roh, awisir hanya dimiliki oleh seorang wali Allah. Bisa ngerti? Lanjut ini, kenapa demikian? Idzal waliyyu qad la ya'ti bi syar'in jadid. Sebab seorang wali Allah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala la ya'ti bi syar'in jadid, sama sekali enggak pernah membawa syariat agama Islam yang baru. Seorang wali Allah enggak pernah bawa syariat nabi lain kecuali syariat Rasulullah SAW. Atau dia sendiri bawa agama lain selain syariat Rasulullah, tidak ada. Idzal waliyyu qad, karena
Wali Allah itu sama sekali la ya'ti bi syar'in jadid, enggak pernah bawa agama lain. Ya, bisa dimengerti ente? Bisa mengerti ya? Ngerti ya? Tuh. Wa inna ma ya'ti bi fahmin jadid. Hanya saja seorang wali itu ya dapati ya ini dia bawa paham barunya. Paham baru. Bukan agama baru. Paham baru. Di mana? Paham baru ini fil kitabi was sunnah. Enggak keluar dari apa yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang tertera dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluar tuh. Bisa dimengerti macam itu? Ngerti ya? Jadi al-fathu kasfu hijabin nafsi awil qalbi awil ruh awil sir lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil min al-kitabil aziz wal ahadits syarifah. Idil waliyu, karena seorang wali Allah itu idil waliyu God, karena wali itu sama sekali la ya'ti bi syar'in jadid, enggak bawa agama baru. Wali Allah enggak ada yang bawa agama baru. Zaman gelagatnya aja pada begitu. Ya, enggak ada yang bawa agama baru. Habis itu gimana kok? Yang menimbulkan permasalahan kan wali Allah biasanya. Yang lagaknya tengil, yang sombongnya belagak di atas sombong dibanding orang-orang alim, kan wali Allah lagaknya yang sok. Wali Allah sok-sok ente. Wali Allah sok-sok, dia enggak pikirin orang alim. Dia enggak pikirin, kalah. Lihat wali Allah PA-nya begitu tuh. PA-nya begitu wali Allah. Kenapa? Bifahmin jadid. Lihat, wa inna ma ya'ti bifahmin jadid. Dia datang tuh wali Allah bukan dengan bawa syariat agama baru, tapi dengan paham yang baru. Karena wali itu per zaman selalu ada. Karena zaman demi zaman terjadi perubahan, tapi tetap syariat agama Allah Ta'ala pelihara melalui orang-orang yang dicintainya. Apakah mereka itu para wali Allah atau solihin, atau pada ulama-ulama Allah Ta'ala. Ulama-ulama Allah Ta'ala, bukan ulama. Ini kadang Tuhan pelihara bisa bedain deh. Artinya bedain dalam bahasa. Ulama-ulama Allah Ta'ala. Bukan jadi keluar tuh ulama yang selama ini didengar. Keluar ulama yang selama ini didengar Allah Ta'ala pelihara. Baru bulan kemarin tuh kalau tidak salah ya ulama-ulama Allah Ta'ala. Perasaan baru keluar tuh omongan ulama-ulama Allah Ta'ala. Jadi kalau anda ngomong ulama-ulama Allah Ta'ala berarti bukan ulama yang biasa ente dengar. Deh begitu aja ya. Sifat atau karakter dari ulama-ulama Allah Ta'ala bagaimana? Semua ada di begitu di penjelasannya. Wa inna ma ya'ti bi fahmin jadid fil kitabi was sunnah. Ya, paham yang didapat oleh seorang wali Allah itu ya ada dalam, yakni bersumber pada Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim was sunnah dan hadisnya Rasulullah. Alladzi lam yakun yu'raf li ahadin qablahu. Tuh, yang sebelumnya enggak pernah diketahui oleh seseorang sebelum tu wali. Bisa dimengerti ente? Alladzi lam yakun yu'raf li ahadin qablahu. Paham. Arti itu paham, artinya bukan berarti wuduknya paham baru lagi, bukan, jangan salah nih pengertian paham. Arti bifahmin jadid, wali Allah itu suka datang dengan paham yang baru, bukan berarti ilmu syariat agama yang sudah demikian baku yang disahkan oleh imam-imam agama dan sebawahnya ya, bukan tuh wali bawa paham lain dari ilmu yang sudah ada, bukan, jangan salah paham, tuh orang sesat namanya tuh mubtadi' pakai ain, tuh mubtadi' tuh ahli-ahli bid'ah membuka paham-paham baru dari paham yang pernah ada dalam kesepakatan ulama-ulama atau imam-imam agama, itu namanya mubtadi' ahli bid'ah. Kalau ini wali Allah nggak ada yang begitu. Yang dia bawa hanya paham baru, ya di mana paham ini dalam syariat agama ada, Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, lihat. Tapi paham yang Tuhan berikan ini pengertian itu. Ibarat matanya beda dengan mata Anda, lidahnya beda dengan lidah Anda. Lihat, omongannya sudah beda jauh dengan orang berilmu. Lihat, bisa dimengerti maksudnya itu. Itu paham begitu maksudnya. Tuh wali Allah datang bifahmin jadi dengan paham baru, dengan pandangan baru, dengan penglihatan baru, dengan cara-cara bagaimana, wallahu a'lam. Deh, betul maksudnya begitu. Ngerti ya? Ya bisa dimengerti kan deh? Emang bukan wali yang hadir jadi serba salah. Lam yakun yu'raf li ahadin qablahu, enggak pernah dikenalin sama orang sebelumnya. Mohon maaf, Morilok deh yang gampang buat aneh pribadi deh. Ente sejak aneh masuk ke Kalbu Barokah, berapa puluh manusia yang berkata yang tidak tentang diri anak. Boleh si bodohnya, boleh ahli nerakanya, boleh ulama atau guru-guru tanggung ilmunya. Jujur aja deh ente, di mana kampung yang masuk? Guru-guru tanggung, boleh habib, boleh kiai. Nah, iya, ahli neraka, munafikin, paham ahli neraka. Bicara apa tentang diri anak? Itu enggak begitu? Ente buktiin aja deh. Ente buktiin aja. Bisa dimengerti maksud ente? Ini ente ngantuk apa tegang, wallahu a'lam nih. Ngantuk apa tegang ya? Kau jelas nih dikata tegang emang mati udah mirip.
Gimana ya Rob walhasil. Ane sih alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Ane kok bicara binaan asal ente mampu kuat. Ane sudah bicara tentang para wali Allah asal Anda mampu menanganinya. Dengerin, sanggup kau punya hati, kuping enggak pecah ya. Tuh tenaga Ane. Ngerti ente ya? Ya, ane kok udah bina aduh, Mas Salim. Lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Enggak pernah dikenalin sebelumnya. Paham, ini kan susah dibilang paham. Ini arti paham 7 kali 7 49. Ini kan paham tuh. Ini pahamnya bukan begitu di sini. Ibarat pandangan yang enggak pandangan deh, ucapan, omongan, pandangan, gelagat, tata cara dan sesuatunya udah beda, enggak pernah orang yang begitu. Ana pribadi mohon ridho 40 tahun yang silam sampai sekarang, siapa ada sih Habib atau Kiai yang berani bicara seperti ana? Siapa sih? Numpang tanya. Kan orang anggap sombong, gua pikirin elu. Oh ya. Kau perlu gue tantang siapa-siapa gue tantang. Ilmu kau bisa lebih pandai. Sesuatu jangan suka bertanding dengan aku. Anda bukan lawanan aku. Lihat bahasa Anda bukan lawanan aku. Tuh, itu bahasa udah gila. Coba, Kiai mana, Habib mana yang nggak ngatain itu gila, sombong. Orang nggak punya apa-apa sama Allah Taala. Nggak ada sesuatunya. Ibarat hijab, Anda terhijab sih. Nggak punya kasfu hijabin nafas. Awil galab, awil roh, awil sir. Deh. Tuh jawabannya. Anda tak miliki futuh. Nggak miliki futuh berarti Anda tak terbuka kasfu hijabin nafsi. Awil galab, awil roh, awil sir nggak miliki. Jelas. Deh. Ya, itu jawabannya tuh sebetulnya. Bisa dimengerti itu. Tuh jawabannya sudah. Nah, ini sekarang bukti. Alladzi lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Ibarat orang ngomong nggak ada ngomong kayak dia aja. Abangnya nggak begitu. Abang-abangnya nggak ada kayak gitu. Dia siapa? Gue siapa? Tuh jawabannya tuh. Orang nggak paham kan sombong. Tapi kalau mau dilihat emang benar. Iya, abang aneh siapa? Aneh siapa? Bapak aneh siapa? Aneh siapa? Betul nggak? Itu benar. Itu benar itu omongan. Sebab orang yang nggak paham sombong amat. Tuh lihat manusia. Rasulullah siapa? Rasul lainnya siapa? Ibarat pohonnya satu. Pohonnya satu. Tangkainya kan berbeda-beda. Tangkainya berbeda-beda. Paham nggak omongan? Bangunannya satu. Tapi kan gak semuanya bangunan. Tuh kamar mandi. Tuh tempat mik. Tuh tromol di tembok. Ya gitu ya. Paham ngomong tuh ya. Tuh itu deh. Alladzi lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu, yang gak pernah dikenali sama orang sebelumnya. Ibarat omongan gak ada guru di mana kayak se-Indonesia ngomong kayak dia begitu. Kayak dia aja. Emang gue? Yang gue tanya, lo bisa gak kayak gue? Berarti bisa kayak gue? Bisa gak ngomong kayak gue? Kayak dia aja. Lo bisa gak ngomong kayak gue? Bukan di depan orang bodoh, di sekalian orang-orang pintar. Dan bukan satu tempat, beratus tempat ente datangi, ente bicara begitu ya. Emang gak ada yang kayak gue? Mau tahu itu? Kan begitu ya. Dianggapnya sombong. Tuh, wajar. Orang gak dapat kasfu hijabin nafsi, awil galbi, awil roh, awil sir, wajar. Tuh, lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu, enggak ada yang pernah digituin sama orang lain kecuali itu orang aja. Karena enggak ada lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu, karena demikian keadaannya, walidzalika, oleh sebab itu yastaghribuhu kullal istighrabi man la imana lahu bi ahli thoriq. Sehingga manusia-manusia yang enggak ada imannya, enggak pernah berkecimpung, enggak pernah menyelami. Tuh. Manusia-manusia besar sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa istilah ahlut thoriq. Ahli tarekat, bukan tarekat orang sekarang, tarekat tukang tipu. Bukan tarekat yang berkembang sekarang tukang tipu, bukan. Itu tukang tipu tuh. Oh iya, itu tukang tipu tuh. Bacaannya doang, bacaan Syekh Abdul Qadir Jilani, bacaannya doang Syekh Ahmad Tijani. Lo-nya bukan apa-apa, enggak ada di situ sih lo. Sebab orang yang ada dalam jalan tarekat nyata sebelum dia berawal ke jalan tarekat, dia sudah dapati futuh-futuh lebih dahulu, di mana futuh didapat setelah baru jadilah futuh itu, di mana futuh tadi adalah kasfu hijabin nafsi awil qalbi awil roh awil sir lima jaa bihi Rasulullah SAW fil kitabil aziz wal ahadits syarifah idzal waliyyu qad la ya'ti bi fahmin jadid wa innama ya'ti wa innama ya'ti bisa nama wali idil wali juga la ya'ti bisyar'in jadid wa innama ya'ti bi fahmin jadid fil kitab was sunnah. Di mana paham atau pengertian yang Allah berikan kepada seorang wali tadi ya, lam yakun yu'raf li ahadin qablahu, enggak pernah dikenali sama orang sebelumnya. Ibarat bahasa enggak pernah ada bahasa yang diucapkan oleh orang-orang pendahulunya kecuali dia.
Oh, baru dia aja yang ngomong begitu. Dia aja. Kiai dulu top di atas top sebelum kita lahir, kita udah tahu tuh kiai dari orang tua kita. Habib dulu kurang apa sih? Kalau maulid udah penuh melulu orang, nggak pernah ngomong apa. Duluan mualim dulu. Dia baru anak kemarin, nggak urusan apa-apa. Mau bicara tentang yang kagak-kagak. Lihat sikon dong. Agama nggak pernah melihat sikon. Agama nggak pernah lihat sikon. Binatang yang lihat sikon. Tahu binatang lihat sikon, ada makanan enak, binatang kejar ke sana. Emang tempatnya. Pada saat lapar, dia menghindar dari sarang sekalipun itu asal tempatnya. Tuh binatang begitu. Syariat Islam tak pernah mengenal sikon. Kalau Islam kenal sikon, enggak universal. Nah, yang ngerti itu bahasa. Tuh. Yang dipandang terheran-heran. Siapa yang berasa heran sama orang yang begitu? Man la imana lahu, orang yang enggak ada imannya, enggak ada i'tiqadnya, enggak ada keyakinannya, ya, li ahli thariq, kepada orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, orang-orang tipe demikian yang berasa terheran-heran dia doang yang begitu. Dia aja yang begitu, yang lain enggak begitu, bahkan keluarganya enggak begitu dan begitu. Nah, wa yaqulu, orang semacam tadi berkata apa? Hadza lam yaqulhu ahadun ala wajhi dzam. Hadza lam yaqulhu ahadun. Enggak ada yang ngomong seperti dia. Tak seorang pun manusia berilmu bicara kayak dia. Ala wajhi dzam, dengan bahasa sekarang ironis. Jadi dalam bentuk celaan, cemohan. Enggak ada yang ngomong kayak dia. Ada. Begitu paham tuh omongan tuh? Enggak ada dia. Yang lain lihat. Aneh. Habib aneh. Dia kan baru usia sekian. Baru berapa sih pengalaman ibarat ilmu, berapa lama sih nimba ilmu? Lihat tuh. Orang tipe-tipe tadi itu yang ahli neraka deh. Ya, ahli bid'ah, ahli neraka tuh begitu. Wa yaqulu hadza tuh lam yaqulhu ahadun. Enggak ada yang ngomong begitu. Tak seorang pun ngomong begitu, tapi ala wajhi dzam, dengan celaan, dengan bahasa penghinaan deh, dengan kata-kata menghina. Anak kemarin baru begitu aja, baru itu bawa gaya-gaya begitu. Yang udah kita tahu kita deh. Lo ngalamin tuh Habib-Habib yang ilmunya masya Allah, dang nggak ada yang begitu. Baru nggak usah apa-apa. Lihat, ada belum kata apa-apa dijawab wali Allah loh. Wali-wali besar yang jawab lo, yang ada ukurannya orang sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-aula, lihat dinasihatin. Kalau ada orang muda begitu cepetan tobat sama Allah Taala. Ngeri ya, akhirnya di dunia lo kualat, di alam barzakh kejepit ular apa? Suja akro. Ular yang gede, palanya botak. Kumisnya tebal. Kayak bolot. Wa kana al-aula, yang baiknya bagi orang yang ingkar sama orang-orang yang begituan, karena wali itu sulit untuk dikenali dan melangkah. Tapi rahmat Allah Ta'ala tetap berjalan buat umat Rasul. Allah Ta'ala tetapkan para wali Allah per zaman ada. Ulama Allah Ta'ala pun sama-sama ada. Wa kanal aula, yang baiknya buat tipe manusia yang ingkar gitu-gituan, ya, tuh, akhdahu minhu, ambil manfaat dari orang yang begituan. Ala wajhil i'tiqad, dalam bentuk keyakinan, ambil manfaat. Ambil manfaat. Sebab apa yang disampaikan oleh tipe-tipe manusia begituan adalah pada dasarnya Al-Qur'anul Karim, sumbernya Al-Qur'anul Karim. Ya, pengambilannya juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari komik, bukan dari Gatra, bukan dari forum, bukan dari Kompas, bukan dari Pembaruan, bukan. Orang ituan bukan dari gitu-gituan. Bukan. Maksud itu ngerti ini ya? Wah. Wa kana al-aula akhdahu minhu, ambil manfaat, ambil tu ilmu dari orang begitu, tapi ala wajhil i'tiqad, dengan penuh keyakinan sama orang tadi. Tuh, itu diajarin wali-wali besar. Wastifadatahu min ghairihi, dan mengambil manfaat dari orang yang bicara. Ambil ilmunya dengan penuh keyakinan, ambil manfaat dari orang tadi yang ngomong. Sebab yang ngomongan tadi bukanlah omongan dia pribadi. Sumber pengambilan ucapan tadi dengan jara futuh dan begitu adalah dasar sumber tadi daripada Al-Qur'anul Karim atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasarnya begitu. Wajar kalau mereka enggak punya apa-apa. Kitabnya tebal, tetap enggak dapat. Makanya gue takar-takar, Anda dengan aku bukan lawanan. Anda bukan lawanan aku, jangan. Kebangetan, maju ke depan. Gue telanjangin lo. Tuh, aneh pada ngomong begitu. Gue bukan. Gue telanjangin lo, gue angkat nih. Karena orang udah kebangetan begitu. Makanya apa-apa yang aneh dengar dari orang gini, aneh ketawa. Kalau berani, kumpul di masjid, tanding. Blang. Jadi ngomongnya nggak di belakang. Nggak di belakang tentang peribadahan. Maju, Anda, siapapun Anda, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Anda ingkari dari ucapan aku? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawab dulu.
Jawab dulu. Tembus dulu bahasa Anda. Kalau bahasa Anda sudah Anda tak mampu menembusnya, gimana sesuatu yang Anda bakal sampaikan sama Anda? Bahasa Anda sudah nggak mampu Anda tembus. Bahasa Anda sudah nggak mampu ditembus. Baru bahasa sudah mendatangkan fitnah. Itu bukti yang Anda nggak mampu, nggak nembus. Tapi jangan menyangka yang tidak. Kalau Anda sih mohon maaf, itu wajar. Kalau Anda jawab takut sama Allah Taala ntar jadi kesalahan. Memang pada dasarnya Anda nggak memiliki futuh, selesai. Nggak ada kasfu hijabin nafas, awil galab, awil roh, awil sir. Anda tak miliki sehingga datangnya buruk sangka. Hal itu terjadi tuh gara-gara ya begitu dan begitu. Itu dia yang bilang ngaji puluhan tahun tolol jalan terus, buta jalan terus, selawat rajin, Quran rajin, zikir sampai napas sampai ileran nggak berasa. Tapi ya Rabb ya Allah, oh ngerti deh, alhamdulillah. Tuh, sehingga caci makian, omelan yang dasarnya ya, mohon maaf ada dasarnya adalah kecintaan dan sesuatu yang berlebihan tapi tidak dimengerti, akibatnya itu bahasa keluar berlebihan. Tapi kalau dianggap sombong dan sebagainya, wajar, itu bahasa emang nggak pernah ada yang ngomongin. Gaya ucapan dan sesuatu nggak pernah ada yang kata itu, kata ini. Anda kan sebelum orang lain hidup, Anda juga hidup dulu. Kalau ini usia 50 tahun, Anda kan udah hidup 40 tahun. Itu berarti ini ngalamin ulama-ulama. Anda ngalamin ulama-ulama besar dari Habibnya atau Miknya, Anda ngalamin. Mungkin banyakan Anda lo kali kenalnya. Namun Anda lebih banyak berhubungan dengan roh. Kesalahan lagi. Anda lebih banyak berhubungan dengan ulama-ulama solihin dengan roh, bukan sekedar datang-datang kayak lo. Datang minta doa, pulang hasil buron. Bukan kayak lo. Anda bicara sama manusia bukan begitu. Tuh, diajarin wali Allah tadi itu, wa kana al-aula akhdahu minhu ala wajhil i'tiqad. Yang baiknya untuk orang-orang yang heran-heran itu dasarnya emang la imana bi ahli thariq. La imana lahu bi ahli thariq. Dasarnya emang enggak ada ibarat iman Islam tuh dasarnya enggak ada iman Islamnya. Enggak ada iman, dasar-dasarnya emang enggak ada iman Islam, cuma ngaji doang. Enggak ada iman Islamnya, kan serem. Serem enggak? Serem. Oh ya khot masallah. Yang baiknya ya ambil tuh ilmu dari yang begituan, ambil sesuatu yang dia sampaikan tuh pikirin, teliti, lihat. Oh dapat, alhamdulillah. Dapat wal istifadatahu min ghairihi. Tuh, juga ngambil manfaat kok tadi dalam bentuk keyakinan inti begitu dan begitu, sebab yang disampaikan memang enggak pernah melanggar syariat agama, pun ambil ilmu, ambil manfaat dari yang begituan. Seharusnya kata wali-wali besar. Tuh. Nah, wa man kana sya'nuhul inkara la yantafi' bi ahadin min awliya'i asrih. Dan orang yang keadaannya begitu, apa orang yang begitu keadaannya ya, ingkar dan ingkar, la yantafi' bi ahadin min awliya'i asrih, enggak pernah beroleh kemanfaatan dalam bentuk apapun juga dari wali-wali Allah taala yang ada pada zaman di mana orang itu berkata yang tidak-tidak. Tetap apabila satu wali diingkari, sejuta wali yang ada di alam dunia tetap enggak pernah bisa memberikan kemanfaatan buat orang tadi. Akibatnya apa? Naru jahannam, buktiin aja. Anda kalau udah ngomong buktiin ya. Buktiin, mohon maaf Morilo. Siapa di antara mereka yang berani caci maki Anda di luar semua ketahuan Anda? Buktiin matinya. Panggil Anda. Bawa ke bed enggak jadi binatang. Enggak jadi binatang lu tang. Aja, buktiin matinya. Kalau mau lihat orang, ya. Mau lihat manusia sama Anda bagaimana? Buktiin waktu dimulain maki-maki Anda, celak-celak Anda tanpa Anda tahu, dan apalagi Anda tahu siapa orangnya. Buktiin jalan hidupnya. Buktiin sejak dia cerca maki Anda, buktiin jalan hidup dia. Ya, gue buktiin ngomong soal ini. Gue mau lihat hidupnya orang. Tuh, inti liatin hidupnya, hampir datangnya kematian. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu alaihi oleh fal. Buktiin deh. Oleh fal. Wa man kana sya'nuhul inkar, yang keadaannya begitu, udah mau ingkar mulu, bukan ngambil manfaat, ibarat doa. Ambil doanya. Pasang niat yang baik, sangka baik, omongannya enggak ada yang melanggar. Kalau ucapan Anda melanggar dalam bentuk syariat, omelan dan sebagainya gitu, Anda dikemplangin dulu sama orang tua Anda lebih dulu, dikemplangin sama guru-guruan orang alim soleh, dikemplangin. Gue ngomong bukan satu tempat, udah dikemplangin lebih dulu. Man kana sya'nul inkara la yantafi bi ahadin min awliya'i asrih. Dia enggak pernah bisa beroleh manfaat apapun juga dari wali-wali yang ada pada zaman itu. Enggak bisa. Wa kafa bidzalika khusranan mubina. Cukup keadaan orang yang demikian adalah merupakan kerugian yang amat nyata. Dunianya sudah begitu, gimana di alam barzakhnya, gimana di akhirat? Di akhiratnya kelak di padang mahsyar. Wali-wali kan pada punya pangkat. Kalau lo gembel, saya mau angkat derajat ente. Warubama, dan barangkali saja yafhamul mu'taridu minal lafzi,
Orang yang menentang ucapan-ucapan yang orang itu bicara, nggak ada yang lagi ngomong begitu, dia aja bisa saja. Nah, orang yang ngomong kagak-kagak itu, ya memahami, ya minal lafzi daripada kalimatnya saja yang dipahami, tidak magosodahu lafizuhu, ya bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Ngomongnya kelihatannya begitu, dipahaminya begitu, padahal yang ngomong bukan begitu maksudnya. Timbul mangkernya, sombong amat, so amat, lihat si bodoh. Makanya dia bilang, di mana masuk kampung, apa-apa yang dianggap samar atau ganjil, tanya, jangan buruk sangka. Ada anak kok, orang nanya terpuji ente. Orang nanya terpuji. Membantah jangan, bukan ukuran, bukan tandingan. Nanya kalau nggak ngerti maksudnya apa. Tuh, nanya maksudnya apa tuh? Kan orang baik ente, orang nanya begitu. Ustaz, maaf Ustaz, itu maksudnya apaan tuh ya? Sebatas Anda lihat akal ilmu ente, otak ente sekian, jawaban Anda pun sekian. Tapi kalau Anda lihat otak ilmu ente sekian dan sekian, jawaban nggak memungkinkan untuk diterima, tak mungkin Anda jawab. Nggak, belakangnya sebenarnya. Deh, Anda lebih ngerti pertanyaan tadi dan untuk bisa menjawab sampai sejauh mana ente menerima, Anda lebih tahu jawaban Anda. Wah, nggak bisa dijawab nih. Nggak sampai, biar tetap nggak sampai. Buat apa? Kalau kita mau nyumbang seseorang yang nggak bakal sampai, dia nggak bakal sampai karena suasana dan bagaimana. Dia buat apa bantuan tetap dikirim sementara hasil yang orang kita kirimi nggak pernah menerima. Untuk apa? Sia-sia itu bantuan. Begitu pula jawaban-jawaban Anda kepada muslimin. Itu udah sebetulnya udah terjawab. Ya, udah terjawab. Dia bisa dimoti ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله